Saya dulu tuh penyanyi anak-anak Indonesia pertama yang dikirim ke luar negeri mewakili Indonesia gitu. Indonesia ya, dan Saya suka lagu-lagu Queen. Queen ya. It started off so well. They said we made a perfect pair. Jadi memang Kakak Martin ini punya ciri khas suaranya yang tinggi gitu. Makanya ketika Pileg kemarin 2024 suaranya tinggi, kita sudah nggak kaget karena memang suara Kakak Martin tinggi ini gitu. 2019 itu sempat viral tuh kayak Nasdem nomor 5 yang itu banyak yang cerita katanya Kakak Martin sendiri yang ciptain tuh Kak. Itu betul ya Kak ya? Iya betul. Jadi ada juga nih peran Kakak Willy. Coba bikin koplo. Waktu kita bentuk Garda Pemuda Nasdem itu, Partai Nasdemnya sendiri pada waktu itu secara legal formal belum. Oh, jadi Gardanya justru Garda di awal. duluan berdiri sebagai ormas. Baru kemudian ketika Partai Nasdem Kongres pertama, Garda Pemuda itu sebelumnya Rakernas dulu, lalu menyatakan diri bergabung dalam Partai Nasdem. Kebetulan saya ditugaskan di SC itu untuk menyusun rekomendasi Kongres yang akan di-present kepada pemerintahan baru. Sebenarnya kalau kita lihat misalnya pengalaman banyak negara yang mengejar ketertinggalan pendidikan, itu dimulai dari guru. Nah, kalau Indonesia bisa memainkan peran cukup bagus, dia menjadi titik temu dari berbagai kekuatan yang ada, perbedaan-perbedaan itu, Indonesia akan menjadi negara yang menurut saya sangat diperhitungkan di tingkat global. Nah, ini kita perlu nih peran dari kepala negara yang juga mengerti geopolitik global seperti apa. Kakak semuanya, sahabat Nasdem TV, kali ini kita kedatangan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang juga Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Partai Nasdem, yaitu sudah tidak asing lagi siapa dia, yaitu Kakak Martin Manurung. Selamat datang Kak. Terima kasih Kak. Cerita politisi. Gimana Kak? Sehat ya Kak ya? Sehat, sehat. Nah, ada yang menarik nih Kak sebelum kita pembahasan lebih jauh. Kemarin kita lihat di postingan Instagram Kakak itu ada sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya Kak. Apa itu? Jadi Kakak ikut lari maraton di Monas tuh Kak beberapa bulan lalu tuh Kak. Itu gimana ceritanya tuh Kak? Wah, sebelumnya udah juga. Ada beberapa event yang saya ikut. Ceritanya sih sebenarnya dulu saya sempat coba Sepedahan. Nah, tapi kemudian kalau sepeda itu agak lebih lebih banyak perlengkapannya dah. Perlengkapannya ya. Nah, perlengkapannya. Saya mikir-mikir apa ya. Nah, kebetulan waktu itu saya agak overweight loh sebenarnya. Jadi berat badan sekitar 92 tuh sempet. Luar biasa. Iya kan? Tinggi saya kan 185. Jadi ya udah lebih lah. Lebih sedikit lah ya Kak ya. Terus saya mikir-mikir apa yang lebih simpel ya untuk bisa jadi olahraga. Saya coba-coba lari, itu kira-kira 8 bulan sebelum pemilu lah. Juga maksud saya itu supaya pas pemilu Fresh ya. lebih stamina lebih oke. Stamina terjaga kayak butuh kayak belajar. Udah ya. di situ saya mulai dari kecil-kecil dulu 3 kilo, masuk ke 5 kilo. Terus ke 10. Sebenarnya sih nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu kayak pelari yang gimana, nggak juga. Cuma lebih simpel aja kan, kalau lari itu kan modalnya cuma punya sepatu. Iya. Ya memang bisa buat lari, ya udah. Sama paling baju ya, nggak terlalu ribet gitu. Tambah mungkin teman-teman banyak juga yang sudah menggeluti. Nah, kemudian jadi banyak yang suka lari. Jadi lebih suka. Ya udah jadi pas. Nah, selain lari nih, ternyata Kakak Martin juga punya ketertarikan terhadap dunia seni, yaitu tarik suara. Nah, ini memang
menjadi catatan sejarah karena waktu tahun 89 aja Kakak Martin itu kalau saya nggak salah itu udah mewakili Indonesia ke Jepang kan waktu itu kayak Ya, itu lama itu gitu. iya ya perlombaan apa tuh waktu itu Kak? Itu saya dulu tuh penyanyi anak-anak Indonesia Mm-mm. pertama yang dikirim ke luar negeri mewakili Indonesia gitu. Indonesia ya dan Jadi hasilnya itu gimana resmi tuh waktu memang itu? mewakili, enggak bukan Asia, itu dunia tuh. Dunia malah ya. Jadi waktu itu di Jepang di Hiroshima ya, Mm-mm. kita dapet apa namanya sih awardnya, aduh sampai lupa sekarang. ah Lupa deh. Kita makin penasaran tuh Cuman ini waktu ya. itu jadi ada beberapa kategori juara gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk dunia musik sendiri nih Kak, ada yang menjadi fans banget gak sih Kak? Misalnya dari dalam negeri atau luar negeri gitu, penyanyi atau grup musik gitu. Saya tuh agak-agak ini ya, Mm-mm. agak-agak sebenarnya apa ya? Dibilang kuno nggak juga sih. Tapi saya lebih suka lagu-lagu yang lebih ke klasik. Klasik ya. Ya klasik tuh bukan lagu klasik Yang yang jadul ini ya. banget ya. Tapi klasik misalnya klasik rock. Lalu pop juga suka. Eh, Lebih ke yang bisa apa ya? Kreatif gitu loh, nggak monoton dia punya musiknya. Jadi kalau di dalam negeri ada beberapa penyanyi yang saya suka, saya suka Club Project, saya suka Dewa juga saya suka, Silon Seven suka. Kalau yang luar-luar gitu. Kalau di luar saya suka, ini agak-agak masih udah agak lama sih. Saya suka lagu-lagu Queen, Queen ya. lagu-lagu Apa tuh U2. yang Queen yang paling spesifik apa tuh Kak judul lagunya mungkin yang paling terngiang-ngiang gitu. Kalau Queen tuh gini, Queen itu mungkin band yang paling lama yang saya suka karena saya sukanya dari mulai SD Oh. dan sampai sekarang. Hmm. Jadi dulu tuh masih kaset ya. Iya. Dulu saya udah beli tuh kasetnya banyak, saya ini. Cuman kan kalau kaset nggak tahan lama ya. Baru masuk ke CD. Tetap saya beli lagi walaupun saya udah punya kaset, Walaupun saya beli lagi. albumnya sama gitu Kak ya. Nah, sekarang udah digital, saya download lagu-lagunya. Jadi penasaran juga sih Kak sebetulnya nih. Kasih dong Kak berapa bait gitu Kalau- Kak lagu Queen gitu Kak. Ada beberapa lagu yang saya suka, tapi gini, kalau Queen tuh kan ya dia lumayan ini ya, artinya band besar ya. Iya. Mungkin kalau orang taunya lagu Queen misalnya Love of My Life, itu kan kayak lagu yang legend lah, ya, yang saya pergi kemana-mana di seluruh dunia ini tahulah lagu Love of ada. My Life. Terus ada Bohemian Rhapsody, itu lagu-lagu klasiknya Queen ya. Mungkin I Want to Break Free, itu juga lagu-lagu klasik Queen. Cuman kalau yang saya suka justru lagu yang mungkin yang ini tetap suka ya, tapi yang saya paling suka justru yang orang-orang kadang-kadang nggak tahu tuh. Sebenarnya kalau saya yang paling suka lagu tuh lagunya Queen. Itu pertama lagunya itu ciptaannya Brian May, gitarisnya yang nyipta. Itu namanya Save Me. Save Me. Itu lagunya kalau buat penggemar Queen tahu pasti. Tapi kalau yang bukan penggemar Queen mungkin ya kadang-kadang pernah dengar, kadang-kadang enggak. Saya sebagai penggemar ST12 juga baru baru dengar tuh Kak judul itu Lagu tuh, Kak. kedua yang saya suka dari Queen itu Too Much Love Will Kill You. Nah, kenapa saya suka dua lagu ini? Tuh syairnya dalam. Boleh dong Kak, langsung Kak dinyanyiin Kak 1 2 Yang mana? aja. Mungkin yang Save Me boleh tuh. Yang Save Me ya. Nih, denger deh, syair itu dalam banget. Itu baitnya ya. It started off so well. They said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Itu baitnya. Luar biasa. Kalau saya jadi Mas Anang pokoknya aku sih yes pokoknya langsung masuk tuh. Kalau rapnya gini, save me, save me, save me. I can't face my life alone. Itu asik tuh. Luar biasa ya.
Jadi memang Kakak Martin ini punya ciri khas suaranya yang tinggi gitu. Makanya ketika pileg kemarin 2024 suaranya tinggi, kita sudah nggak kaget karena memang suara Kakak Martin tinggi ini gitu. Iya, ada lah nolong-nolongnya. Paling nggak waktu pemilu kita nggak usah repot-repot Iya kan pasti kalau bawa ini ya, bawa artis. iya kan kalau ada undangan di masyarakat bisa kita sambil nyanyi kan pasti kan. Ya. Nah, kalau saya tuh lagu yang saya suka itu pertama bukan dari melodinya pasti ya, melodi itu harus enak didengar. Tapi saya tuh selalu kagum lagu-lagu tuh yang syairnya itu luar biasa gitu, Bisa yang dalam gitu. menusuk ke dalam Kadang-kadang saya sampai bingung ya, kayak lagu Queen atau The Beatles atau U2 ya. Itu saya kalau denger lagu tuh, kok bisa ya di kepikiran bikin satu syair yang cantik gitu ya, dan penuh makna dan gitu. penuh makna tuh. Tuh kadang-kadang saya sampai berimajinasi sendiri tuh, apa kayak membayangkan gimana caranya bikin Tapi lagu. setuju gak sih Kak kalau yang lagu-lagu biasanya menusuk ke dalam hati itu biasanya memang yang diciptakan udah agak-agak lama gitu gak sih? Ada sih lagu-lagu yang sekarang, Sekarang juga juga ada. banyak ya. Cuman Misalnya mungkin apa? sekarang karena sibuk saya juga Iya ya. agak-agak jarang dengar lagu-lagu yang terbaru ya. Nih kayak YouTube ya, misalnya YouTube. Pasti semua tahu dong, With or Without You, ya kan? Coba bayangin tuh, With or Without You, ya kan? With or Without You, oh, I can't live. Coba bayangin satu situasi, kamu ketemu orang atau pasangan kamu, pacar kamu, atau istri, yang dengan atau tanpa dia kamu nggak bisa hidup. Iya. I can do nothing with you. Without you. Enggak, with-nya juga. Itu kan dilema yang luar biasa ya. Dan itu biasanya lahir dari pengalaman. Gak tahu deh pengalaman atau bagaimana. Tapi itu satu dilema yang luar biasa. Dengan dia kita nggak bisa hidup. Dengan dia, kalau tanpamu aku tak bisa hidup, itu biasa ya. Biasa. Kalau ada syair kayak gitu kan. Tapi dengan dia pun nggak bisa. Gila tuh. Jangan sampai dia dapat situasi kayak begitu. Ya, kalau kita bahas soal penciptaan lagu nih Kak, 2019 itu sempat viral tuh Kak yang Nasdem nomor 5. Yang itu banyak yang cerita katanya Kakak Martin sendiri yang ciptain tuh Kak. Itu betul ya Kak ya? Iya betul. Itu inspirasi dari mana tuh Kak waktu itu? Waktu itu sih gini. Kita lagi waktu itu berapa bulan sebelum pemilu? 1 tahun sebelum pemilu aku lupa ya. Kira-kira gitu. Nasdem dapat nomor 5, nomor urut 5, which is menurut saya nomor yang bagus ya, keren gitu loh, 5 gitu. Kalau diginiin enak gitu kan. Cuman waktu itu menghadapi pemilu tuh Nasdem nggak punya lagu, gitu loh, nggak punya lagu. Jadi waktu itu saya udah mulai turun ke dapil dan segala macam. Abis dari, saya inget tuh, saya dari satu kecamatan tuh, namanya Kecamatan Uluan, Itu di Kabupaten Toba. Habis saya turun, terus saya naik mobil. Saya nginep di satu hotel di Kecamatan Laguboti, jadi beda kecamatan. Nah, di tengah perjalanan, entah gimana, saya dapat inspirasi. Nomor 5. Terus restorasi Indonesia segala. Nasdem nomor 5. Terus, saya pikir gimana nih supaya Berarti jangan. waktu itu awal lirik dulu atau langsung sama nada tuh Kak awal? Itu agak simultan tuh. Simultan ya. Agak simultan. Terus, gimana ya supaya jangan hilang? Saya ambil handphone, gini, voice note. Di voice note langsung saya rekam, Nasdem nomor 5. Restorasi Pada saat itu juga langsung Indonesia. ketemu tuh, Ya. ya? Nasdem tuh yang bait pertama itu langsung ada saya, nomor 5, aku dan kamu juga. Itu Gitu. bisa A sama A ketemu gitu. Iya, Pas itu ya belakangnya Kak. itu langsung. Terus saya mikir waktu itu refnya udah dapat tapi syairnya belum. Gitu-gitu. Gitu saya udah dapat tuh. Tapi masih waktu itu sih nggak sesempurna itu ya. Lupa ada di mana. Tapi voice note-nya masih saya simpen nih. Oh, Kayak ini deh. Ntar deh. iya. Udah habis itu sampai ke hotel, saya langsung ini ke tim saya yang dampingin saya.
cari gitar. Dia bilang gitu, cari gitar. Udah, wah mereka juga bingung nih, di mana gitar? Ya carilah gitar di mana kan, masa nggak ada gitar di Toba ini, semua penyanyi ya kan. Dapatlah gitar, seret, kira-kira setengah jam kemudian dapat gitar, langsung saya rekam. Nah, habis saya rekam, saya dengar 2-3 hari, oke juga nih lagu, ya kan, saya tambah-tambahin dikit lah notasinya segala macam. Nah udah, saya kirim ke arranger yang udah biasa sama saya. Tapi saya nggak tahu ini genrenya apa ya bagusnya gitu loh. Karena saya kan aslinya saya itu suka lagu rock. Tapi kan nggak mungkin lagu kampanye lagu rock. Iya. Ya udah saya bilang aja, lu bikin deh beberapa variasi. Apa aja tuh katanya? Ya pertama aslinya deh rock. Kita dengar kayak gimana. Terus 2 dangdut. Dangdut ya. Ya, kedua dangdut. 3 apa ya waktu itu? Lupa, pokoknya ada 3 versi. Dah, habis itu, dah, coba isi vokal guide aja, salah-salan dulu kan, supaya masuk aja gitu ke musiknya. Nah, itu saya kontakan nama Kakak Willy. Oh. Bro, ini coba denger deh, gue dapat inspirasi nih. Oh, kata Kakak Willy, bagus juga ini bro. Terus, bro, gue punya ide, dia bilang. Jadi ada juga nih peran Kakak Willy. Coba bikin koplo. Oh iya benar juga koplo. Saya nggak kepikiran koplo. Saya telepon lagi arranger saya itu yang biasa udah sama saya. Coba bikin koplo deh. Dia bilang gitu. Oh koplo ya katanya. Iya. Dibikinlah aransemen koplo jadinya koplo. Dan yang meledak waktu itu kayaknya gitu. Iya koplo. Nah kalau Kakak Martin sendiri kalau bikin lagu gitu ada treatment khusus gak sih Kak? Artinya apa harus misalkan sambil minum kopi? Ya ada. Nggak ada. Jadi mengalir gitu aja. Itu Kak? mengalir gitu. Ini masih ada nih. Nah, boleh nih. Nih. Bisa gimana miknya? Ini nih Kak. Ah nih ya. Nah, boleh dong. Kakak Nih, Martin, nih kita masih dengerin ada dong. nih. Voice Untung note. masih ada di cloud nih. Coba. Nih baca nih. Apa tuh? Nasdem Namanya? pilihannya tanggal berapa? Tanggal 26 Februari 2018 kakak semuanya. Ini file ini sangat bernilai sejarah nih kita mau denger juga nih. 26 Februari 2018. Tadi kan aku cerita aku di mobil. Itu pertama kali ini inspirasinya di mobil. Nih, ini waktu itu kayak gini, agak beda-beda masih syair dan ininya ya. Nah, nih. Nasdem nomor 5 Restorasi Indonesia. Nasdem nomor 5 aku dan kamu Nggak ada juga. gitar kan? Iya, Ya, karena di langsung. mobil. Apa namanya? Sitar spontan. Nasdem nomor 5 anti mahar pastinya. Nasdem nomor 5 Indonesia berjaya. Dari Aceh sampai Papua Indonesia berjaya. Beda di sini kan? Jokowi presidennya, Nasdem pilihannya. Wah, luar biasa memang. Keren banget sumpah. Tapi kalau aku sendiri paling suka yang dari Aceh sampai Iya. Papua itu wah luar biasa banget sih itu Kak. Karena kan Pak Surya juga kan semangatnya kan ke Indonesia. Nah, kalau yang ini kayaknya Biasa udah banget. ini udah ada gitarnya. Yang tadi saya cerita. Oh iya yang main gitar. Nasdem nomor 5 Restorasi Indonesia. Nasdem nomor 5 aku Tuh, dan kamu. gitarnya gitar fales-fales gitu tuh di kampung. Nasdem nomor 5 anti mahar pastinya. Nasdem nomor 5 Indonesia Tuh, berjaya. ketahuan gitarnya fales tuh, string-stringnya. Benar. Dari Aceh sampai Papua kita pilih nomor 5. Udah ke Luar biasa. Pokoknya itu Kepencet. jangan sampai hilang tuh Kak. Iya. Itu bukti sejarah tuh yang sangat kedengeran kan sampai gitarnya fales-fales itu kalau boleh tahu gitar siapa juga tuh. Nggak tahu Nggak tahu. Iya, dari senarnya aja tuh. Wah, tapi Iya tuh itu ketahuan luar tuh biasa. Dari situ fales-fales kan. menghadirkan Ada senar-senar yang lagu nggak pas luar gitu biasa. tunnya. Jadi memang kakak semuanya lagu itu sangat booming di tahun 2019 bahkan di tahun 2024 pada saat kampanye Masih kepake itu lagi. masih kepake juga, kepake masih booming lagi. juga gitu kan. Tapi kalau boleh tahu tuh Kak, penyempurnaan lirik-liriknya tuh berjalan gitu aja Kak. Sambil Berjalan ya. gitu aja sih. Berjalan gitu. Dan nggak banyak kan yang
yang di remake nggak banyak sebenarnya. Lebih ke genrenya ya, lebih ke genrenya pada waktu Jadi ada itu beberapa persoalannya. opsi ya gitu ya. Dan pada saat itu juga kader-kader Nasdem kan banyak yang berlatar belakang musisi Iya, musisi. dan penyanyi gitu. Jadi pada saat itu benar-benar jadi satu Mereka juga karya ikutan yang- semua. satu Terus karya yang ada fenomenal. kakak Fadi dan kawan-kawan tuh yang bikin apa? Mob apa? Flash Oh, mob. flash mobnya ya, Flash flash mobnya. mobnya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, selain musik, kemudian juga olahraga nih, Kakak Martin ada ketertarikan apa lagi sih selain kegiatan keseharian sebagai seorang wakil ketua komisi di parlemen? Nggak ada sih. Kalau di parlemen ya memang karena aku kan dari mulai muda memang aktivis ya. Jadi udah biasa aja, maksudnya dengan rapat-rapat segala macam. Udah biasa. Cuman memang ya di sini karena apa namanya lembaga negara ya, kita kan harus bisa menjaga banyak pertimbangan yang masuk ya. Baik itu misalnya dari sisi kebijakan partai seperti apa. Terus kemudian juga aspirasi konstituen kita juga pasti mempengaruhi. Terus ketiga juga apa namanya kebijakan negara, pilihan-pilihan kan kalau aspirasi itu semuanya mau, tapi kan keterbatasan anggaran juga ada. Nah, mana dulu yang prioritas, mana enggak. Ya lebih ke situ sih. Tapi artinya kalau anggota DPR tuh nggak terlalu banyak ininya, saya nggak terlalu banyak apa adaptasinya gitu. Karena memang Kakak Martin juga kan tumbuh dan besar dalam dunia Iya. aktivis kampus maupun pergerakan Betul, gitu kan. iya. Dan kita tahu bahwa Garda Pemuda Nasdem sendiri ketua Iya. umumnya salah satunya awal-awal kan Kakak Martin. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan Kakak Pranda juga semakin besar dan semakin tumbuh berkembang di tanah Betul. air kan kayak. Tapi ada cerita gak sih kan waktu itu sekjennya sempat Kakak Hairul Amri kan almarhum ya, sempat kerja bersama-sama dengan Kakak Martin, dan kemarin kita kehilangan sosok Ya. beliau, salah satu kader terbaik Partai Nasdem juga, Ya. secara mendadak dalam Ya. kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan kan. Kakak waktu itu pertama kali mendengar seperti apa tuh Kak kabar? Ya bingung aja, karena saya kan lumayan sering ketemu ya sama kakak Am almarhum itu, dan selama ketemu biasa-biasa aja gitu, nggak ada Tanda-tanda kan ya keluhan pun nggak tahu deh apakah kakak Am itu apa rajin mengecek kesehatan atau gimana, tapi nggak ada kelihatan tanda-tanda itu. Inilah ya misteri ilahi ya. ya. Yang saya langsung pikirin waktu itu kan gimana dengan keluarga kakak Am, itu yang saya langsung apa yang ini di pikiran saya gitu waktu itu. Nah makanya saya waktu itu langsung ketemu gimana caranya bisa ketemu dengan keluarga ya dan anak istrinya. Ya mudah-mudahan Kakak Am diberikan kelapangan di sana, di kedamaian dan juga Kakak kebahagiaan tuh bersama. banyak juga ininya, banyak riwayatnya ya. Ketika kita bentuk Garda Pemuda itu kan dari awal ya. Iya. Dari awal dulu kakak Am wakil sekjen di awal-awal. Terus gimana cara kita merangkul berbagai kalangan. Nasdem waktu jadi gini, waktu kita bentuk Garda Pemuda Nasdem itu, Partai Nasdemnya sendiri pada waktu itu secara legal formal belum. Oh, jadi Garda itu justru di Garda awal. duluan berdiri sebagai ormas. Baru kemudian ketika Partai Nasdem Kongres pertama, Garda Pemuda itu sebelumnya Rakernas dulu, lalu menyatakan diri bergabung dalam Partai Nasdem. Nah, baru Partai Nasdem dalam Kongres pertamanya mengeluarkan surat keputusan menerima lah ya Garda Pemuda Nasdem sebagai sayap Partai Nasdem. Partai Nasdem ya. Jadi bisa dibayangin tuh, waktu kita membentuk Garda Pemuda Nasdem, partainya belum ada. Jadi agak beda ya. Ketika udah jadi partai mungkin orang kan langsung tahu ya. Nah, jadi ya banyaklah riwayat bersama kakak Am tuh, kita berdialog dengan berbagai kelompok pemuda ya. Khususnya sih karena kakak Am itu riwayat organisasinya banyak di
PMII ya, sama di NU, Ya, GP Ansor itu. GP Ansor. Jadi saya lumayan terbantu waktu itu dengan adanya KKAM untuk bisa mendekati atau berdialog atau apapun lah, punya komunikasi yang baik dengan kawan-kawan di Ansor. Walaupun memang pada waktu 98 gerakan reformasi dulu saya juga banyak kawan di kan PMII dulu termasuk organisasi yang cukup progresif juga ya pada waktu kita reformasi itu. Jadi ya, sama KKM juga sebelumnya saya sudah pernah jumpa juga. Jadi bukan orang yang baru ketemu Iya, gitu. iya, iya. Jadi pasti banyak sekali cerita dan Banyak romantisme cerita. ya. Semua yang dan di sekitar KKM saya kenal banyak. Teman-teman dari PMI. Ya memang kita sangat kehilangan gitu kader-kader yang tangguh seperti Kakak Am gitu kan. Kita lihat sosok muda-muda seperti Kakak Am, Kak Martin yang baik di DPP Nasdem maupun di parlemen dan juga di tingkat kancah internasional gitu kan, yang memang tajinya sangat mumpuni gitu. Nah tapi Kak, kalau bicara sekarang salah satu agenda terdekat Partai Nasdem nih Kak, itu ada Kongres. Nah, dengan mengusung tema besar sinergi membangun bangsa. Nah, Kakak Martin sebagai salah satu anggota SC dan mungkin dengan background ekonom, apa sih Kak sebetulnya ide-ide perjuangan yang sedang disiapkan Nasdem gitu Kak? Karena kan tantangan pasti melihat jauh ke depan gitu Kak, saat ini dan yang akan datang. Gini, kebetulan saya ditugaskan di SC itu untuk menyusun rekomendasi kongres yang akan di present kepada pemerintahan baru. Kita selama 10 tahun terakhir ini, perkembangan Indonesia ini memang kita harus akui cukup pesat, ya. Melaju kencang lah. Melaju kencang, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi juga kebijakan-kebijakan yang populis, ya. Juga gimana caranya menarik investasi. Nah, tapi secara ekonomi ada namanya itu conjunction. Jadi ketika siklus ekonomi ya, ketika dia naik, dia akan suatu saat pasti akan mencapai puncak dan dia turun. Nah, yang harus diantisipasi adalah boleh cepat, tapi kecepatannya ini kan harus diukur. Dia harus punya fondasi yang kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, dia melaju kencang begitu, bisa satu saat turunnya juga cepat. Bahkan dalam waktu yang sepersekian. Iya. Nah, ya ibarat mobil ya. Kalau kita memacu mobil itu 200 km per jam, kan kita harus yakin remnya bagus, kampas remnya bagus, bannya, bodi mobilnya itu aerodinamik atau enggak, kan kira-kira gitu tuh. Ekonomi juga gitu, sama aja. Keseimbangan itu ya. Jadi, yang harus kita jaga sekarang, bagaimana mempertahankan kecepatan ini, tapi kecepatannya itu kualitasnya ditingkatkan. Jadi misalnya gini, ini cepat sih oke. Tapi apakah dia berkualitas dalam arti menurunkan tingkat kesenjangan atau tidak? Nah, tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ini belum banyak bergerak. Ya, belum banyak bergerak lebih baik lah. Nah, ini harus kita pikirkan gimana. Jadi, berbagai program misalnya contoh ya, bantuan sosial, bansos. Itu kan banyak selama pemerintahan Pak Jokowi ya. Tapi kenapa koefisien Gini? Jadi untuk kesenjangan itu namanya koefisien Gini. Koefisien Gini kita selama 10 tahun ini tidak banyak bergerak. Masih sekitar 4, 3,8 gitu-gitu. Nah, berarti ada yang harus dibenahi dari sistem social support ini. Ya kan? Jadi salah satunya yang saya terpikir dan juga
ini menurut saya beberapa kali Pak Surya Paloh juga ketika berbincang mengatakan bansos walaupun diperlukan, kita tidak menolak bansos. Tapi hanya dipergunakan pada saat keadaan darurat. Karena sebenarnya bansos ini tidak terlalu berdampak untuk menurunkan tingkat kesenjangan tadi. Jadi sudah saya jelasin kan. Jadi apa yang harus dibangun? Yang harus dibangun itu namanya sistem kesejahteraan sosial. Jadi BPJS-nya harus dibenerin, ya kan? Baik kesehatan, ketenaga kerjaan. Lalu dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil itu harus secara sustainable diberikan, ya kan? Ini sebenarnya belum bicara stunting segala macam nih. Nah, terus pendidikan, ya, anggaran pendidikan kita besar. Kalau menurut konstitusi 20%. Tapi 20% ini apa aja jenisnya? Kan ini yang harus kita atur dengan bagus. Kalau saya sih lebih bagus meningkatkan rasio guru per anak didik. Ya, jadi gimana cara kita menciptakan sebanyak-banyaknya guru. Nah, guru ini harus berkualitas. Gimana caranya berkualitas? Nggak bisa hanya ketika masuk dia menjadi guru. Ketika dia masuk menjadi guru dan kemudian mengajar, ini kan harus dilatih terus. Nah, ini harus berkesinambungan. Supaya dia tetap bisa update dan perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Guru itu sangat penting menurut saya. Kan sering pendidikan itu kita mikirnya apa? Mikirnya sekolah. Gedung. Iya, infrastrukturnya gitu. Infrastrukturnya. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau kita lihat misalnya pengalaman banyak negara yang mengejar ketertinggalan pendidikan, itu dimulai dari guru. Kuba misalnya dulu ya. Kuba itu ketika tahun 70-an, mereka memulai bukan dengan bangun sekolah. Waktu itu Kuba mengatakan, everyone who can teach, teach. Semua yang bisa mengajar, mengajar. Di mana mengajarnya? Bisa di rumah, bisa di kantor desa. Nah, jadi gurunya dulu harus kita mulainya dari situ. Termasuk Jepang waktu Hiroshima Nagasaki. Iya, jadi guru dulu. Nah, itu pendidikan. Jadi kita harus serius membangun fondasi. Oke, infrastruktur udah dibangun, tapi kan gini, ada software, ada hardware. Infrastruktur itu hardware, itu penting. Kenapa infrastruktur penting? Untuk mempermudah pergerakan manusia dan barang. Kalau pergerakan manusia dan barang itu lebih mudah, biaya lebih kecil. Ya, pelabuhan penting, itu udah dilakukan Pak Jokowi. Terus kemudian memperbanyak kapal, ya, kereta api, itu semua infrastruktur bagus. Maka kita sekarang masuk ke software. Softwarenya itu manusia. Manusia itu diantaranya tadi, kalau dari sisi pendidikan tuh core-nya adalah guru. Dari sisi kesejahteraan, sistem kesejahteraan sosialnya harus benar-benar dibangun. Tidak sekedar setiap ada masalah bansos. Setiap ada masalah bansos. Itu nggak akan berdampak. Iya. Jadi harus benar-benar dari awal A sampai Z-nya itu sudah benar-benar ada rancangan yang saling mengikat gitu ya. Iya, nggak bisa diabaikan. Software tuh nggak bisa diabaikan. Jadi kalau kita punya visi 2045 itu Indonesia emas, itu softwarenya harus dikerjain. Nah, hardwarenya udah oke nih, udah benar. Kita membangun misalnya tadi pelabuhan ya, terus interkoneksi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, jalan mau itu jalan tol atau jalan apa aja itu bagus. Ya itu nanti harus dibenahin, misalnya jalan-jalan daerah nih gimana, keterkaitan anggaran pusat dan daerahnya gimana. Oke, itu terus menerus dilakukan, dirapiin, ya kan. Tapi jangan lupain softwarenya, ya kan. Karena kalau ya sama lah, ya misalnya kita punya handphone canggih, tapi OS-nya nggak kamu update kan hang. Iya, betul. Bener Kak? Iya. Kayak gitu. Manusia tuh OS-nya, operating systemnya. Terakhir nih Kak, karena salah satu ciri khas dari Kakak Martin ini adalah reporting. Karena kenapa di tahun 2024 ini suara Kakak Martin menjadi nomor
ketiga tertinggi di Dapil dengan raihan hampir lebih dari 116.000 itu, karena setiap Kakak Martin bekerja melalui di parlemen itu selalu ada reportnya kepada konstituen di Dapil. Itu salah satu Setiap tahun. Iya, salah satu ciri khas dari Kakak Martin. Nah, kita juga pengen tahu nih Kak, sebagai ketua bidang hubungan internasional dan juga salah satu eksekutif di sebuah aliansi di partai-partai politik di internasional, Nasdem lagi apa nih Kak perkembangannya di tingkat global nih? Di tingkat global nih kan gini, ini juga sesuatu yang kita harus memainkan peran dengan bagus. Dunia ini sekarang juga sedang mencari satu keseimbangan baru. Dulu kita punya dua poros, iya kan? Ada Amerika, ada Soviet. Terus yang Sovietnya crumble, tinggal satu poros. Terus kemudian kan tumbuh banyak kekuatan-kekuatan baru di tingkat global. Baik itu kekuatan yang bisa mepet-mepet ya ke Amerika seperti Cina, maupun kekuatan-kekuatan regional. Di antaranya sebenarnya Indonesia itu bisa punya peluang menjadi satu kekuatan at least di tingkat regional dulu. Ya, di Asia Tenggara dan Asia kita itu sangat potensial sebenarnya. Kenapa sangat potensial? Negara kita negara besar. Terus kedua, kita punya leverage yang cukup bagus. Leverage itu apa? Posisinya bagus. Strategis Ya, itu. strategis. Terus kemudian kita negara demokratis. Itu harus tetap kita pegang. Nah, demokratis. Dan yang ketiga, kita punya resources, ya, sumber daya, walaupun tidak melimpah, ya, dalam arti nggak bisa negara kita hanya mengandalkan sumber daya alam saja, tapi kalau kita bisa memanage ini dengan bagus, kita bisa mendorong industrialisasi terhadap sumber daya kita, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan Indonesia itu sekarang sebenarnya dulu ya Bung Karno tuh udah punya visi juga. Kenapa kita itu dibikin bukan kita dibikin, Bung Karno menjadi inisiator gerakan non-blok. Nah, kita juga bisa sekarang sebenarnya menjadi satu titik temu ya di antara kekuatan-kekuatan Asia yang sedang berkembang. Ini Asia ini biar gimana? Ya, kekuatan ekonomi yang luar biasa. G20 itu ada Cina, ada India ya, ada Indonesia. Nah, di sini kita harus bisa memainkan peran yang cukup bagus. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi stabilitas politik juga penting. Stabilitas politik itu. Kenapa? Karena dunia yang sekarang multipolar ini itu nggak terelakkan karena kepentingan ekonomi, ada letupan-letupan nih. Kan udah kelihatan tuh sekarang. Ada perang Rusia dan Ukraina. Ya, kalau Israel sama Palestina memang udah lama, tapi kan kemudian naik lagi terus. Nah, sebenarnya ini kan konflik ini sebenarnya proksi dari tadi pengaruh dari sisi ekonomi. Nah, kalau Indonesia bisa memainkan peran cukup bagus, dia menjadi titik temu dari berbagai kekuatan yang ada, perbedaan-perbedaan itu. Indonesia akan menjadi negara yang menurut saya sangat diperhitungkan di tingkat global. Nah, ini kita perlu nih peran dari kepala negara yang juga mengerti geopolitik global seperti apa. Karena prasyaratnya udah ada, ya. Tadi yang saya katakan dari sisi kita size, dari sisi demokrasi, dari sisi segala macam yang saya katakan tadi, tinggal bagaimana memainkan peran ini. Dan kita nggak perlu terjebak dalam konflik yang terjadi kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia nggak juga berada dalam satu kepentingan tertentu ya. Nah, jadi kita juga melihat konflik-konflik ini tolong di dalam negeri jangan juga mengait-ngaitkan ke soal-soal yang juga nggak terkait. Ya kan, soal identitas dan lain sebagainya saya nggak relevan.
ya. Tapi humanity harus. Iya. Jadi ketika terjadi dampak-dampak kemanusiaan dari perang, Indonesia harus terdepan tuh. Nggak boleh tuh. Iya. Kita menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu negara yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya, termasuk Nasdem kan selalu menggalang semangat mendukung dan membantu apabila ada sahabat-sahabat yang Iya, menjadi itu harus. iya, Itu harus nomor satu. dan Ya nggak boleh konflik apapun itu mengorbankan manusia. siap. Jadi mudah-mudahan peran Nasdem di kancah global di bawah kepemimpinan Kakak Martin sebagai ketua bidang hubungan internasional DPP Nasdem semakin berkibar juga Kak. Itu harapan kita semua gitu. Dan tanpa terasa nih sahabat-sahabat Nasdem TV, kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa nanti klik di kolom komentar siapa lagi kira-kira yang harus kita hadirkan di cerita politisi. Sampai jumpa lagi, Kakak Martin, terima kasih banyak. Yuk. Selamat, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.